Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama ibu Nurjanah Minti Tasyagian, NIM 202050173, Prodi PGMI dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padang Sidimpuan. Pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai materi Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai Pancasila. Apa yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca berarti 5, sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Maka dapat Ibu simpulkan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Nah, anak-anak Ibu sudah paham kan mengenai arti dari Pancasila? Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai arti daripada sila-sila daripada Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana lambangnya adalah bintang emas dan perisai hitam. Jadi, emas merupakan lambang dari cahaya kerohanian bagi setiap manusia, sedangkan perisai hitam melambangkan warna dasar alam dan Tuhan sebagai pengatur segala sesuatunya. Jadi, arti lambang Pancasila, sila pertama ini adalah bahwa kita perlu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, anak-anak ibu, di Indonesia kita dibebaskan untuk memilih dan menganut agama yang mana menurut kita yang benar. Jadi, kita di Indonesia kan ada berbagai jenis agama, contohnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, kita bebas untuk memilih agama mana yang harus kita pilih dan kita harus menjalankan perintah daripada agama tersebut. Contohnya, kita kan menganut agama Islam. Jadi, kita harus mempercayainya dan mengamalkannya. Contohnya anak-anak ibu adalah mengerjakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana simbolnya adalah rantai. Rantai berbentuk lingkaran dan segi empat yang saling menyambung melambangkan kemanusiaan. Rantai lingkaran merupakan lambang dari perempuan, sementara rantai segi empat adalah laki-laki. Bentuk ini juga melambangkan kesetaraan di mata kemanusiaan. Nah, wujud dari penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari diantaranya bersikap baik kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, penerapan sila kedua Pancasila di kehidupan sehari-hari adalah dengan memperlakukan semua orang dengan setara tanpa memandang kelas sosial dan kesenjangan ekonomi. Contohnya, kita tidak boleh memperlakukan orang dengan memandang ekonominya. Contohnya anak-anak ibu, jangan membedakan kawannya mana yang miskin dan mana yang kaya. Kita harus memperlakukan orang semua sama, jangan membeda-bedakan latar belakang daripada temannya ya. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar tunggal yang panjang yang membuatnya bisa tumbuh. Filosofi beringin inilah yang membuatnya menjadi perlambang Persatuan Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, Persatuan Indonesia dapat diwujudkan dengan menjaga kerukunan dengan tetap, menghargai perbedaan suku dan budaya, serta tidak mudah terpecah belah di atas konflik kepentingan. Contohnya adalah kita di kelas ini harus menjaga nama baik kelas kita. Kita harus menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana sila ini melambangkan kepala banteng. Kepala banteng menjadi perlambang sila keempat karena banteng merupakan binatang komunal yang sering bekerja sama dalam mempertahankan hidup. Sifat banteng inilah yang melambangkan musyawarah mufakat seperti tercermin dalam sila keempat. Dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan sila keempat Pancasila dapat diwujudkan dengan menghormati pendapat orang lain dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. Contohnya adalah di kelas ini siapapun yang sedang berbicara atau sedang mengemukakan pendapatnya, kita harus menghargainya. Kita harus mendengarkannya dengan baik, jangan mencela perkataannya, dan
Setiap pengambilan keputusan di kelas, kita harus mengadakan musyawarah dan mufakat. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana lambang daripada sila ini adalah padi dan kapas. Padi melambangkan pemenuhan kebutuhan pangan, sedangkan kapas melambangkan pemenuhan kebutuhan sandang. Keduanya menjadi simbol dari keadilan sosial karena pemenuhan kebutuhan dasar harus dilakukan secara adil bagi seluruh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, sila ini dapat diwujudkan dengan cara menghormati hak dan kewajiban baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, anak-anak ibu, demikianlah arti daripada lambang dari setiap sila-sila Pancasila. Nah, anak-anak ibu, setelah kalian mempelajari arti daripada Pancasila dan arti daripada setiap sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, kalian harus dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena kalian merupakan generasi penerus bangsa. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada perjumpaan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ibu sekalian. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.